Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih dalam studi kita tentang surat kepada Efesus dalam perjanjian baru. Kita telah sampai di pasal pertama dan dengan kehendak Tuhan dalam studi hari ini kita akan mulai dari ayat 12 sampai dengan akhir pasal. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Selamat Yosef. datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, izinkan saya membaca ayat-ayat dari 12 sampai 14. Alkitab mengatakan supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saya perlu penjelasan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Kita perhatikan surat kepada jemaat Efesus itu kalau ditulis kepada campuran orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Jadi kita sering baca di dalamnya tentang kami dan kamu. Dan ketika ia mengatakan kami, yang ia maksud adalah orang Yahudi. Karena Paulus adalah orang Ibrani dan ketika ia mengatakan kamu yang ia maksud, ia tidak memiliki lebih karena ini hal yang penting maksimal yang ia berikan. Ketika ia menjadi satu dengan Kristus, tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Kami sebagai orang Yahudi telah percaya pada Kristus dan memiliki janji-janji di dalam Kristus. Kami tidak tanpa Kristus seperti akan ia katakan dalam pasal 2 tentang bangsa-bangsa lain, tapi kami memiliki Kristus. Namun ada tema yang baru dimulai dari ayat 11. Kita juga bisa berkata bahwa dimensi individual dan pekerjaan Allah dalam kita menjadi bukti dari ayat-ayat yang Anda baca. Sementara dimensi umum dan pekerjaan Allah dalam kita menjadi bukti pada bagian kedua. Sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Kami, orang-orang Yahudi, ketika ia mencapai ayat berikutnya, di dalam Dia kamu juga, yang ia maksudkan orang-orang bukan Yahudi. Ketika dikatakan di dalam Dia kamu juga, ia berpaling kepada orang bukan Yahudi, dan tentu ia sebelumnya telah berbicara tentang mereka sebagai orang Yahudi. Ia berbicara tentang karunia yang diberikan kepada orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Dikatakan karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ia berbicara tentang roh sebagai materai, kemudian sebagai jaminan, bagian atau warisan. Mohon komentari tahapannya, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Percaya dimateraikan. Pertanyaan saya, kapankah Roh Kudus tinggal di dalam manusia? Dan mohon komentari juga materai dan jaminan tentang Roh Kudus. Hal yang baik untuk mengetahui bahwa pada waktu tertentu orang percaya diubahkan. Ia mengalami perubahan. Dari ayat 3 sampai 14 dibagi menjadi 3 bagian. Bapa dalam kekekalan telah memilih dan ia berkata kepada kita pada akhirnya, terpujilah kasih karunia yang mulia. Lalu ia berbicara kepada kita tentang Kristus. Di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dan ia berbicara tentang Kristus pada waktu itu. Kemudian ia mulai dari ayat 13, di dalam Dia kamu juga. Ia berbicara kepada kita tentang Roh Kudus. Ia berbicara kepada kita tentang warisan masa depan. Oleh karena itu, ia berbicara tentang Bapa dalam kekekalan. Dan putra pada waktu itu dan Roh sehubungan dengan warisan masa depan. Dan 3 kali ia berkata menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya, terpujilah kasih karunia yang mulia untuk memuji kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya adalah umum dalam 3 gagasan utama. Bapa merencanakan dalam kekekalan, Sang Anak telah menyelesaikan pada waktu itu, dan Roh Kudus memeteraikan
pekerjaan yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Benar. Ketika kita melihat ayat yang Anda Ayat tanyakan, 13. di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Inilah hal pertama yang terjadi bahwa seorang mendengar firman kebenaran. Dan di sini bukan hanya telinga yang mendengar getaran tertentu, tetapi mendengar itu terkait dengan pemahaman, penerimaan, kepercayaan, dan kepatuhan. Jika Anda mendengar, jika Anda memahami pesannya, dan jika Anda menerima pesan itu, dan jika Anda percaya pesan itu, apa yang akan terjadi? Telah mendengar firman kebenaran, percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Begitu Anda percaya ada sesuatu yang Roh Kudus lakukan, Anda dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Anda perhatikan bahwa ada pekerjaan yang telah dilakukan bagi kita, dan pekerjaan ini Kristus lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan pekerjaan yang Roh Kudus lakukan di dalam diri kita, dan itu terjadi pada saat percaya. Sebenarnya itu terjadi sebelum percaya. Roh Kudus menghidupkan kita untuk membuat kita menerima pesan itu, lalu setelah kita percaya pemateraian itu terjadi. Apa artinya pemateraian? Itu berarti bahwa Allah berkenan kepada kita, Allah menerima kita selalu. Materai diletakkan di atas dokumen setelah Pada akhirnya. komplit dari semua aspek, maka ketika Anda menemukan materainya, Anda tahu bahwa dokumen ini adalah benar, sempurna, dan tidak ada yang kurang. Kita memiliki materai pada diri kita, yaitu Roh Kudus. Kamu dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Tetapi jika materai menunjuk pada apa yang telah dilakukan di masa lalu untuk kita, maka jaminan berbicara tentang apa yang akan kita nikmati di masa depan. Karena jaminannya adalah setoran uang yang dibayarkan dan sisanya akan menyusul. Tidak hanya itu, Roh Kudus bukan hanya jaminan yang menjamin apa yang akan datang, tetapi Dia juga membuat kita menikmati dari sekarang apa yang telah terjadi bagi kita. Saya menyamakannya dengan sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama. Ketika Ruth pergi kepada Boas, dan kemudian ia mengukur 6 takaran jelai. Seolah ingin katakan bahwa ini adalah uang muka, tapi besok ladang dan pemilik keseluruhan ladang akan menjadi milikmu. Hai Ruth, jadi 6 ukuran jelai adalah uang muka, bukan hanya uang muka yang menjamin apa yang akan datang, tapi juga bahwa ia menikmati dan merasa puas hari ini, dan bahwa kekayaan besar dan harta yang banyak akan menjadi miliknya besok. Seolah materai adalah apa yang menjamin kita untuk warisan, dan jaminan adalah menjamin warisan itu sendiri untuk kita. Benar. Dan materai yang berbicara tentang kesempurnaan, jaminan, dan kepemilikan, sehingga kita menjadi milik Allah. Dan segala sesuatu menjadi milik kita di dalam Kristus, Allah tidak akan pernah berubah pikiran lagi tentang hal itu. Benar. Tuhan memberkati, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Dalam surat kepada Efesus pasal 1, kita dengan jelas melihat peran setiap pribadi Tritunggal Maha Kudus dalam kisah penebusan. Dalam ayat 3 sampai dengan yang ke-6, kita melihat Bapa dan segala tujuan kekalnya. Dalam ayat 7 sampai yang ke-12, kita melihat anak dan harga yang dibayarnya dalam kegenapan waktu. Dalam ayat 13 dan 14, kita melihat Roh Kudus, jaminan warisan masa depan. Dan masing-masing gagasan ini diakhiri dengan mengatakan, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, atau menjadi pujian-pujian bagi kemuliaannya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita tentang surat kepada Efesus pasal yang pertama. Saudara Yosef, kita perlu beralih ke ucapan syukur dan doa mulai dari ayat 15. Anda mengatakan bahwa itu berisi ide-ide indah. Mohon beritahu kami tentang hal-hal utama dalam doa ini. Nah, Rasul Paulus berdoa dan minta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu. Di sini ia berbicara seperti seorang manusia dalam hubungannya dengan gereja yang adalah tubuhnya. Dan ia minta 3 hal dalam ayat 18. Hal pertama, supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Yang pertama, pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Nomor 2, apakah kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Nomor 3, dan apakah kuasanya bagi kita yang percaya, yang sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan kita dapat mengatakan bahwa 2 permintaan pertama terhubung dengan apa yang ia katakan sebelumnya. Dan permintaan ketiga untuk apa yang akan ia katakan nanti.
Saya akan menerangkan penjelasan saya. Silakan. Ia berkata agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini bawa kita pada ayat 3, 4, 5, dan 6. Inilah pengharapan dalam panggilannya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Lalu permintaan kedua, agar kamu mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Apa yang akan diwarisi Kristus dalam orang-orang kudus? Ia akan mewarisi segala sesuatu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Apa arti dari betapa kayanya kemuliaan bagian tentukannya bagi orang-orang kudus? Itu artinya Kristus akan mewarisi segala sesuatu melalui orang-orang kudus. Persis seperti dalam perjanjian lama, tanah itu milik Tuhan, tetapi ia memilikinya melalui umatnya di bumi. Jadi tanah ini milikku, oh umat, milikilah untukku, Dalam namaku. dalam namaku. Tepatnya itulah yang akan terjadi di masa depan. Semuanya akan dikumpulkan bersama di dalam Kristus. Dan melalui orang-orang kudus, Kristus akan memerintah atas semua ini. Permintaan ketiga, Dan ini ada di ayat 9, 10, dan 11 yang akan datang. tepatnya kita akan Benar. menemukan ini dalam ayat 9, 10, dan 11. Ketika kita sudah mencapai sesudah itu dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, dan inilah yang akan ia beritahu kita di dalam pasal 2. Betapa hebat kuasanya yang membawa orang-orang yang mati dalam segala pelanggaran dan dosa, membuat mereka hidup dan bangkitkan mereka serta mendudukan mereka di surga. Terima kasih. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Dalam ayat 14 ia berkata, siapakah jaminan bagian kita sampai penebusan yang menjadikan kita miliknya? Apa penebusan yang menjadikan kita miliknya? Apa arti penebusan yang menjadikan kita milik Allah? Dalam ayat ini kita membaca tentang dua penebusan. Penebusan digenapi pada masa lalu dan penebusan yang belum digenapi. Penebusan yang digenapi pada masa lalu dalam ayat 7, di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Namun sesudah itu ada dalam ayat 14, penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Apakah penebusan yang menjadikan kita milik Allah? Apakah penebusan yang menjadikan kita milik Allah segala sesuatu yang dimiliki Kristus oleh darahnya? Ia meletakkan dasar ketika ia datang dan ia membeli seluruh ladang, bahkan ia membeli seluruh alam semesta. Tapi sampai sekarang dunia belum ditebus. Dunia masih diganggu. Masih diganggu. Bumi masih diserahkan ke tangan orang fasik. Apakah penebusan yang menjadikan kita milik Allah? Pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Jadi pada kedatangan Kristus yang pertama, ia meletakkan dasar ketika ia menyerahkan darahnya. Dan kita menikmati buah sulung. Kami memiliki penebusan, pengampunan dosa. Tetapi masih ada bagian kedua yang belum selesai. Penebusan yang menjadi kita milik Allah. Semuanya telah ia miliki melalui darahnya. Harus sudah duduk di sana. Kristus akan datang. Itu sebabnya beberapa orang mengatakan bahwa ada pembelian dengan darah dan pembebasan oleh kekuasaan. Iya. Jadi selalu ada dua sisi penebusan. Pembelian dengan darah dan itu sudah digenapi. Dan pembebasan oleh kuasa, dan ini akan digenapi pada saat kedatangan Kristus yang kedua dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dalam bahasa simbol perjanjian lama, darah dipercikan di ambang pintu dan 2 tiang pintu, jadi penebusan dilakukan dengan darah. Ya. Tetapi orang-orang harus dibawa keluar oleh lengan yang perkasa dan terulur untuk membelah laut, untuk bisa meninggalkan Mesir, dan ini berbicara tentang penebusan dan pembebasan Benar. oleh kuasa. Benar. Saudara Yosef, saya ingin Anda mengomentari beberapa ungkapan yang perlu diklarifikasi. Apa arti dari roh hikmat dan wahyu? Apakah itu Roh Kudus yang sama atau ia sedang berbicara tentang sesuatu yang lain? Saya pikir bahwa ia bicara tentang roh wahyu dari sisi Allah dan roh hikmat dari pihak kita. Ini berarti bahwa Allah menyatakan dan Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk memahami dan melihat. Itulah sebabnya ia berkata dan minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Pengetahuan tentang Allah sebelum kita mengetahui karunia-karunia yang akan ia tawarkan kepada kita. Seperti akan ia katakan kepada kita di akhir pasal. Adalah baik bahwa kita tahu apa yang ia berikan. Tetapi kita tidak akan pernah bisa mengetahui karunia-karunia-Nya kecuali jika kita mengenal Dia terlebih dahulu, dan ketahuilah betapa Dia murah hati, ramah, dan baik hati. Jadi, wahyu dari sisi Tuhan dan hikmat dari pihak kita. Dan ini juga berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam Benar. diri kita, menjadikan mata hatimu terang. Benar. Ketika ia berbicara tentang sisi ketiga dari doa ini dalam ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dan ia berbicara tentang apa yang telah ia lakukan bagi Kristus. Ketika ia membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan kuasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Saya perlu membicarakan yang pertama,
dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati, bagaimana itu digenapi? Bagaimana ia dibangkitkan dari antara orang mati dengan kekuatannya sendiri atau dengan kekuatan Allah atau dengan kekuatan Roh Kudus? Lihatlah dalam Perjanjian Lama, setiap kali kitab suci berbicara tentang kebesaran kuasa Allah, itu berbicara tentang membelah Laut Merah. Kuasa Allah tidak muncul dalam sesuatu yang lebih besar daripada pemusnahan Firaun dan tentaranya, serta pembebasan tawanan malang dan menyedihkan yang berada di tanah Mesir. Jadi ketika ia berbicara tentang kekuatan, ia bicara tentang penebusan dari tanah Mesir dan pembelahan Laut Merah. Dalam Perjanjian Baru, tidak. Apa yang terjadi di masa lalu adalah gambaran dan simbol yang sangat kecil. Tapi di mana kita melihat kekuatan Allah, kita melihatnya dengan bangkitan Kristus dari kematian. Mengapa? Karena pada faktanya tidak ada gambar tentang kelemahan yang lebih daripada Kristus yang disalibkan. Ia mengatakan pada kita dalam 2 Korintus 13, ia telah disalibkan oleh karena kelemahan. Tapi kalau gambar tentang Jumat yang menyedihkan dan panjang adalah Kristus yang lemah, tetapi ternyata kelemahan Tuhan lebih kuat dari manusia, maka kita membaca bagaimana pada hari Minggu Allah membangkitkan Kristus dari kematian. Dan inilah yang telah mengungkapkan kekuatan. Seseorang berkata bahwa permusuhan membunuh Kristus. Dan kasih menyelimuti Kristus, tapi Allah membangkitkan Kristus. Itu berarti ada musuh dan ada orang-orang terkasih, musuh-musuh membunuh Kristus. Dan apa yang akan dilakukan orang dikasihi? Menyelubungi dia. Yang terbaik dapat mereka lakukan adalah menghormati dia, menyelubunginya dan menguburkan di kuburan yang bersih dan terhormat. Tapi mereka tidak bisa melakukan lebih dari itu, tetapi Tuhan dapat melakukannya. Apa yang dia lakukan? Ia bangkitkan dia dari antara orang mati pada hari ketiga. Bahkan saudara, ayat kebangkitan dikaitkan dengan pribadi-pribadi ilahi Tritunggal, karena itu adalah pekerjaan yang sangat penting dan semua pekerjaan penting dikaitkan dengan 3 pribadi ilahi Tritunggal. Jadi Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, tetapi dihidupkan oleh Roh, 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Dan Kristus membangkitkan dirinya sendiri 2 kali dalam Injil Yohanes, hancurkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Karena itu kebangkitan Kristus membuktikan kuasa Allah. Jadi Kristus membangkitkan dirinya juga karena ia adalah Allah. Benar. Terima kasih atas penjelasannya, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dalam surat Efesus pasal yang pertama, dan sekarang kami akan menerima pertanyaan dari hadirin. Dalam ayat 20 ia berkata dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Apakah Tuhan duduk di tahtanya atau di tahta Bapa atau di tahta apa? Di manakah Kristus duduk sekarang, Saudara Yosef? Di tahtanya atau tahta Bapanya? Bahkan ayat dari 19 sampai akhir pasal sedang berbicara tentang 4 hal adalah baik untuk menempatkan mereka di samping satu sama lain. Ketika ia berkata dia membangkitkan dia dari antara orang mati, nomor 1. Nomor 2, dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ini adalah nomor 2. Nomor 3, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. 4, dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya. 4 hal besar yang ia lakukan yang menunjukkan kekuatan Allah. Omong-omong ketika ia berbicara tentang Kristus, ia akan mengatakan bahwa ini mungkin telah diulangi dengan kita lagi, dan inilah yang akan ia katakan di pasal 2 dengan perbedaan ini. Bahwa ketika ia bicara tentang Kristus, ia tidak mengatakan ia telah menghidupkan dia, tetapi bagi kita dia menghidupkan kita karena kita secara rohani dan moral telah mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Luar biasa. Adapun Kristus tidak. Ia menerima hukuman mati atas nama kita dan Allah membangkitkan dia. Hal kedua, ketika ia berbicara tentang tempat duduknya, ia berkata, dan mendudukannya di sebelah kanan di surga. Ia tidak mengatakan ini tentang kita, ia berkata memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga, tetapi tidak di sebelah kanan Allah. Seolah-olah posisi di sebelah kanan Allah hanya dianugerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dia menghormati dan memuliakan Allah. Ketika ia berbicara kepada kita dalam 1 Petrus 3, ia berkata, yang duduk di sebelah kanan Allah sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dan semua ini bukanlah tahta Kristus. Karena sampai sekarang Kristus duduk di atas tahta kemuliaannya. Sampai sekarang. Kapankah ia akan duduk? Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
Dan ini akan terjadi dalam kerajaan milenium. Ini tentang siapa yang dikatakan duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi Benar. tumpuan kakimu. Jadi Kristus sekarang berada di sebelah kanan Allah. Ia duduk di tahtanya, itu sebabnya dia menjanjikan siapa yang menang. Ia berkata, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sederhananya ini berarti bahwa Kristus sekarang berada di tahta Bapa. Dia belum menerima tahtanya. Mengapa? Karena dia panjang sabar. Karena bumi sampai sekarang telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, tetapi suatu hari akan datang, mintalah padaku, maka bangsa-bangsa aku berikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Pada saat itu dia akan duduk di tahtanya sendiri, tahta anak manusia. Ketika segala sesuatu akan dikumpulkan bersama di dalam Kristus dan Kristus menjadi pusat alam semesta, Benar. maka dia akan duduk di tahtanya. Benar. Tetapi juga kebangkitan dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Bapa, ini berbicara tentang dia sebagai anak manusia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, Benar. dan ia juga tidak berhenti menjadi Allah yang Benar. kekal. Benar. Dalam konteks ini, dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Mohon komentar tentang dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Kita tidak melihat sekarang segala sesuatu di bawah kakinya. Atau apakah itu memiliki arti lain? Keduanya saling melengkapi. Segala sesuatu telah ditaklukkan padanya berdasarkan nubuat yang indah dalam Mazmur 8, tetapi Paulus dalam Ibrani 2 mengatakan, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, seolah-olah dia ingin memastikan bahwa ini akan terjadi. Bahkan jika itu tidak terjadi sekarang, seolah-olah Tuhan memutuskan bahwa segala sesuatu diletakkan di bawah Kristus. Hasil yang diselesaikan. Hasil yang Inilah diselesaikan. tujuannya. Inilah yang akan ia katakan di sini. Di Efesus 1 dan Ibrani 2 yang bertaukid tentang urutan peristiwa-peristiwa. Apakah ini terjadi hari ini? Ini akan jadi lelucon jika ini terjadi pada hari ini. Di mana? Di manakah hari ini Kristus memegang kendali atas segala sesuatu? Tidak, sebenarnya ada banyak pembunuh jahat dan tidak terhitung jumlahnya yang mendatangkan malapetaka di dunia dan datangnya lebih buruk. Ia mengatakan ini dalam Sangkakala ke-7 dalam Wahyu 11 dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi ada orang-orang yang menghancurkan bumi. Hai saudaraku, di manakah segala sesuatu diletakkan di bawah Kristus? Tidak. Namun tidakkah ini akan terjadi? Ya, itu akan terjadi. Tapi sekarang ini dulu kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan padanya. Namun pasti akan terjadi dalam waktu Tuhan, dalam masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya bahwa ini akan terjadi. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Berbicara tentang segala sesuatu ada di bawah kakinya, tetapi dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Keunikan gereja melebihi apapun. Apa yang Anda lihat? Seseorang berkata bahwa Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11, kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Ini adalah kepemimpinan, tapi di sini itu memiliki arti lain. Itu berarti kepala dan tubuh. Tidak setiap orang adalah anggota tubuh Kristus, tidak, tetapi dia adalah kepalanya. Dalam kaitannya dengan ciptaan pertama. Tapi dalam kaitan dengan ciptaan kedua, Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Itu sebabnya dia berkata, kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, dan ini adalah puncak wahyu. Kita adalah kepenuhan siapa? Kita yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Maka mereka tersandung padanya karena ia datang dari awal yang sederhana. Dengan manusia ini, dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yang memenuhi semua dalam segala sesuatu, kita adalah pengantinnya, kita adalah tubuhnya, kita adalah kepenuhannya. Jadi segala sesuatu dan para pemerintah dan penguasa ditaruh di bawah kakinya. Tetapi jemaat itu satu tubuh kepada jemaat. Benar. Yang adalah tubuhnya, kepenuhannya yang memenuhi segala sesuatu. Mohon komentar Anda tentang memenuhi segala sesuatu. Apa artinya kita tanpa Kristus? Dan bisa dikatakan, apakah Kristus tanpa gereja? Ketika kita lihat surat Kolose, Anda akan menemukan sisi lain, karena kami telah mengatakan bahwa rahasia itu memiliki dua sisi, Kolose dan Efesus. Jadi dalam Kolose 2, ia berkata, kamu telah dipenuhi, lengkap. Di dalam dia, di sini ia mengatakan bahwa gereja adalah kepenuhan. Kepenuhan siapa? Kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Seseorang mengatakan bahwa udara mengisi atmosfer, itu mengisi segala sesuatu di planet bumi. Tapi mungkin di Mars tidak ada udara dan oksigen. Mungkin ada sesuatu yang lain, tapi ada sesuatu yang mengisi semua secara keseluruhan. Siapa dia? Kristus. Sosok yang sangat hebat mulia ini, kepada siapa malaikat dan otoritas dan kuasa diletakkan di bawah kakinya?
Kita adalah kegenapannya, kita melengkapi dia sebagai manusia. Karena ketika Tuhan menciptakan Adam di Kejadian 1, 2, dan 3, ia berbicara kepada kita bahwa ia menciptakan Adam dan membawa Hawa kepadanya, dan Adam tanpa Hawa seolah pria itu tidak lengkap. Karena Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Kita mengatakannya dengan penuh hormat bahwa Kristus sebagai manusia tanpa gereja kehilangan sesuatu. Gereja adalah kegenapan dari sosok yang mulia ini. Kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu, dan kita di dalam dia. Sesuatu yang pada akhirnya indah. Itu mendorong kita, inilah tingkat pertemuan kita berdasarkan kasih karunia Allah dan pilihannya yang kekal bagi kita. Kasih karunia yang melebihi persepsi. Tuhan memberkati. Kita Benar. telah di akhir episode, kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Jika ada yang memiliki dokumen yang disegel dengan stempel menteri atau presiden, tidak ada yang bisa pernah meragukannya. Jadi ini adalah jaminan bahwa ketika saya percaya saya dimeteraikan dengan Roh Kudus, tidak ada yang bisa membuat saya ragu akan kedaulatan Tuhan. Benar? Setiap orang yang mengenal Tuhan akan sangat senang bahwa dia diselamatkan dari penghakiman dan bahwa ia memiliki bagian di sorga, dan berkat apapun yang akan Tuhan berikan kepada kita setelah itu terlalu banyak bagi kita. Kita menjadi sangat bahagia. Tetapi ketika kita tahu di sini dari pasal ini, semua hal yang indah ini adalah bahwa kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu bagi kita. Ini bukan sesuatu yang dapat dimengerti oleh pikiran seseorang, tetapi yang pasti kita memahaminya dalam status kekal. Tentunya tidak sekarang, tetapi nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita Tuhan lanjutkan berkatimu. diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, tidak ada yang lebih berharga daripada semua perkataan yang ingin saya serahkan kepada Anda tentang Kristus. Saya akan mengatakannya lagi dan menyerahkan semuanya pada Anda. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Inilah kepala kita, Kristus. Kita ada di dalam dia. Ini adalah batas-batas kebesarannya yang tidak memiliki batas-batas. Kita bersujud di hadapannya dan bersyukur kepadanya atas hak istimewa sehingga kita menjadi anggota tubuhnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.